Selamat siang. Pada siang hari ini saya mendapatkan tugas membawakan materi mengenai kuliah mengenai non-articular rheumatic disease atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan penyakit rematik non-artikuler. Kalau kita bicara mengenai penyakit rematik, tadi Prof. Cok sudah membicarakan mengenai rematik asam urat. Saya mendapatkan tugas mengenai penyakit non-artikuler, artinya penyakit rematik yang berada di jaringan sekitar sendi. Ini beberapa kasus rematik yang sering kita jumpai, asam urat, penyakit lupus, penyakit osteoartritis, dan dari kasus ini yang termasuk penyakit rematik non-artikuler seperti trigger finger, epikondilitis, plantar fasciitis, ini adalah merupakan beberapa contoh penyakit rematik non-artikuler. Nah, apa itu penyakit rematik non-artikuler? Kalau kita lihat per definisi, penyakit rematik non-artikuler merupakan sekelompok penyakit dengan manifestasi klinik berupa nyeri, kekakuan pada jaringan lunak, otot atau tulang, tanpa hubungan yang jelas dengan sendi bersangkutan ataupun penyakit sistemik, serta tidak semuanya dapat dibuktikan ada penyebabnya. Ada beberapa penyebab yang dapat menimbulkan penyakit ini seperti misalnya beban kerja yang berlebihan, trauma, proses degeneratif dan usia juga berperan di sini, dan yang paling penting penyakit non-artikuler beberapa kondisi dicetuskan oleh adanya beban stres psikologis di sini. Untuk klasifikasi dari penyakit rematik non-artikuler ini dapat kita klasifikasikan sebagai tendonitis atau bursitis, di mana terjadi peradangan pada tendon dan bursa, gangguan struktur seperti sindrom nyeri akibat kaki datar, kelainan di saraf dan pembuluh darah, di sini sebagai sindrom carpal tunnel atau sindrom thoracic outlet di sini, sindrom miofascial regional, dan sindrom nyeri generalisata seperti pada fibromyalgia. Kalau secara epidemiologi, penyakit rematik non-artikuler menduduki prevalensi yang paling tinggi di antara semua jenis penyakit rematik. Dan penyakit non-artikuler ini merupakan penyakit terbanyak dan hampir semua jenis golongan umur bisa kena, dan hampir semua orang pasti pernah kena penyakit rematik non-artikuler ini. Kalau kita lihat dari segi penyebab dari penyakit rematik non-artikuler ini, bisa karena mekanikal, yang mana nyeri dapat terjadi oleh karena trauma di sini. Proses inflamasi juga bisa, penyebab sering terjadinya penyakit rematik. Kemudian disposisi kristal juga bisa yang menyebabkan penyakit rematik non-artikuler. Kalau kita lihat dari susunan daripada sendi, penyakit rematik itu merupakan penyakit yang menyerang sendi dan jaringan di sekitar sendi ini. Yang termasuk sendi di sini adalah sinovium di sini, kemudian cavum, sendi, kemudian cartilage, ini adalah merupakan jaringan intraartikuler. Sedangkan yang non-artikuler di sini, misalnya pada bursa disebut dengan bursitis, pada tendon disebut dengan tendinitis, dan penyakit-penyakit di luar intraartikuler inilah kita golongkan ke dalam suatu penyakit yang kita kenal dengan penyakit rematik non-artikuler. Kalau kita lihat deskripsi dari penyakit rematik non-artikuler ini, kalau kita lihat enkefalopati, di sini adalah merupakan penyakit pada insersi daripada ligamen atau tendon. Jadi ada peradangan di sana. Penyebabnya bisa karena trauma, bisa akibat inflamasi rematik yang terjadi, bisa juga karena proses-proses overuse di sini. Misalnya pada penyakit epikondilitis akibat tenis elbow ataupun golf elbow, tendinitis Achilles, kemudian periartritis panggul di sini karena overuse di sini. Kemudian tenosinovitis, di sini karakternya merupakan inflamasi pada sarung tendon, merupakan bagian dari sinovium umum, contohnya pada tenosinovitis declerctan di sini. Kemudian bursitis, bursitis merupakan peradangan pada bursa. Bursa itu terletaknya di luar intraartikuler.
Sini sering pada penyakit yang kita sebut bursitis pada lutut, misalnya disebut dengan pes ansersina bursitis. Nah, kalau kita mengklasifikasikan secara anatomi dari penyakit rematik non-artikuler secara garis besar, berdasarkan anatomi, penyakit yang paling banyak yaitu di bahu. Keluhan penyakit atau sakit yang timbul di bahu ini adalah menggunakan penyakit non-artikuler sebagian besar, misalnya pada rotator cuff tendinitis, Propen soldier, tendinitis bisipital, thoracic outlet syndrome, dan robekan rotator cuff. Kemudian pada jari dan tangan, misalnya pada stenosis tenosynovitis, trigger finger, Dekervan tenosynovitis, dan sindrom carpal tunnel. Kemudian pada kaki dan pergelangan, misalnya pada tendinitis Achilles, plantar fasciitis. Dan sedangkan pada siku di sini, misalnya pada epicondylitis, pada bursitis olecranon, kemudian pada panggul bursitis trochanter, kemudian bursitis iliopsoas dan bursitis ischial di sini. Kemudian yang paling sering dikeluhkan oleh pasien adalah di lutut, misalnya pada bursitis ansersina bursitis, pada kemudian kista pada poplitea di sini adalah merupakan keluhan-keluhan non-artikuler di lutut. Nah, kita akan bahas satu persatu. Di bahu, kalau kita lihat bahu di sini adalah merupakan suatu sendi yang paling rumit di sini, karena di sini melibatkan banyak sekali tulang dan muskel di sini. Tulang-tulang yang terlibat yang utama adalah humerus di sini, kemudian ada clavicula, ada coracoid, processus coracoid, acromion di sini. Ini banyak sekali tulang terlibat di sini. Dan penyusun utama daripada bahu ini kita kenal dengan adanya 4 otot penyangga utama, yaitu supraspinatus. Ini adalah merupakan otot yang paling sering kena cedera karena ini menggantung daripada humerus yang paling utama. Kemudian infraspinatus, teres minor, dan subscapularis. Ini adalah merupakan 4 otot yang saling terkait dan merupakan otot penyangga utama di bahu. Kalau ada cedera di dalam otot keempat atau salah satu otot ini, kita kenal dengan rotator cuff, di mana rotator cuff ini adalah otot penyusun utama daripada bahu ini. Nah, yang penyakit yang sering terjadi di sini, yang pertama yaitu rotator cuff tendinitis atau dengan istilah medisnya impingement syndrome di sini. Ini terjadi keradangan pada tendon otot rotator cuff di sini, subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, dan teres mayor di sini. Penyebabnya akibat deposit dari mikrokristal, penggunaan berlebih, overuse di sini, penekanan tendon, atau penyakit degeneratif. Ini adalah merupakan keluhan yang hampir pernah dialami oleh semua orang, terutama pada orang muda, misalnya pada orang-orang yang menggunakan bahu lebih banyak, misalnya pada olahragawan, misalnya pemain badminton, pemain tenis, pasti pernah mengalami rotator cuff tendinitis ini. Manifestasi klinis yaitu berupa nyeri saat abduksi aktif. Pada kasus yang berat terjadi gangguan daripada abduksi di sini, kemudian nyeri bahu saat mengangkat atau menjangkau sesuatu, dan bisa bersifat akut dan kronik di sini. Bagaimana tes-tes yang dibutuhkan untuk mengetahui adanya rotator cuff tendinitis? Ada namanya tes the painful arch sign di sini, di mana pasien disuruh mengangkat lengan dengan 60 derajat sampai 120 derajat, dan apabila nyeri maka ini adalah painful arch sign positif. Kemudian yang berikutnya adalah drop arm sign. Jadi drop arm sign, pasien disuruh menaikkan lengannya, kemudian disuruh menurunkan pelan-pelan, dan pasien tidak mampu menahan untuk diturunkan pelan-pelan dan pasien jatuh. Ini akan mendapatkan hasil drop arm yang sign yang positif. Kemudian yang berikutnya nerve pigment sign di sini. Jadi pasien disuruh mengangkat lengan bahu sampai ke atas begini dan rasa nyeri, maka nerve pigment sign-nya positif. Kemudian yang berikutnya adalah Hawkins pigment sign. Di sini lengan penderita diabduksi selama 90 derajat pada posisi netral, kemudian dilakukan rotasi lengan antara posisi netral dan
internal rotasi. Jika penderita merasakan nyeri, maka ini menunjukkan suatu impingement syndrome yang positif. Kemudian bagaimana pengobatan atau penata laksanaan pada pasien ini? Istirahat tentu merupakan pilihan yang sangat bijak, menghindari aktivitas yang memperberat nyeri bahu. NSAID juga berperan, terapi fisik di sini, dan yang paling penting kita bisa mengidentifikasi daripada tendinitis yang terjadi. Yang paling banyak adalah dari supraspinatus, jadi kita melakukan injeksi langsung di tendon daripada supraspinatus dengan injeksi lokal steroid akan memberikan hasil yang sangat memuaskan. Kemudian yang berikutnya adalah frozen shoulder syndrome atau adhesive capsulitis. Ini merupakan diagnosis yang sangat gampang sekali, jadi di mana terjadi beku di bahunya ini akibat biasanya pada umur-umur makin tua umurnya, maka kejadiannya makin tinggi. Di sini di mana perempuan lebih banyak pada laki-laki, di sini akan terjadi yang spesifik, terjadi keterbatasan daripada ROM daripada pasien tersebut. Jadi pasien sangat sulit untuk menggerakkan lengannya karena terfiksasi di sana akibat adanya kebekuan daripada kapsul sendi bahu ini. Nah, bagaimana proses dalam mendiagnosis? Diagnosis cukup dengan klinis di sini, adanya dari tes rotasi dan pemeriksaan artrografi akan terlihat adanya kapsulitis di sini. Untuk terapinya, NSAID biasanya tidak terlalu banyak membantu. Injeksi steroid dan fisioterapi merupakan terapi pilihan yang sangat baik untuk mendapatkan kesembuhan pada pasien dengan frozen shoulder ini. Yang berikutnya, tendinitis bisipital. Tendinitis bisipital ini juga kasusnya sangat banyak dan untuk diagnosis juga sangat gampang. Jadi pada pasien tendinitis bisipital kita cari otot bicep pasien yang terletak di anterior. Ini bisa dilakukan dengan speed test di sini. Jadi diambil tangannya seperti ini, kemudian kita melakukan kompres atau press pada long bicep daripada tendonnya tersebut. Apabila ada titik nyeri di sana, maka diagnosis tendinitis bisipital bisa kita tegakkan. Untuk terapinya juga sama, yaitu istirahat dengan fisioterapi yang sangat sedikit sekali membantu, dan injeksi steroid dosis kecil di sekitar sarung tendon daripada long bicep ini akan memberikan hasil yang sangat memuaskan. Kemudian yang terakhir untuk bahu yaitu thoracic outlet syndrome. Ini diagnosisnya dilihat dari adanya klinis berupa gangguan yang diakibatkan adanya kompresi di jaringan neurovaskuler pada plexus brachial atau arteri atau vena subclavicula di sini. Jadi di bawah klavikula. Nah, di sini akan memberikan gejala berupa nyeri, parestesia, dan hilang rasa, di mana manifestasi ini tersebar dari leher ke bahu sampai ke lengan. Dan paling khas yaitu adanya gejala parestesia di jari keempat dan kelima daripada ekstremitas yang terkena tersebut. Dan bagaimana penata laksanaannya di sini juga harus dilakukan secara komprehensif, menjaga postur tubuh dengan baik, relaksasi otot, kemudian pada keadaan tertentu dengan adanya tenderness point untuk nyeri, injeksi lokal dengan anestesi lokal akan memberikan kesembuhan pada pasien ini. Kemudian yang berikutnya setelah shoulder kita bicara ke elbow. Elbow di sini kita kenal ada dua penyakit yang besar di sini yaitu bursitis dan epicondilitis. Untuk epicondilitis yaitu ada dua, yang di medial dan di lateral. Untuk epicondilitis lateral kita sebut dengan tennis elbow, sedangkan epicondilitis medial disebut dengan golfer elbow. Kenapa disebut tennis elbow? Karena diderita oleh sebagian besar atlet-atlet yang melakukan olahraga tenis di sini. Sedangkan golfer elbow di sini sebagian besar dialami oleh penderita yang rutin melakukan olahraga golf di sini. Bagaimana mekanisme manifestasi klinis daripada kondisi ini? Terjadi nyeri lokal di sekitar epicondylus,
baik lateral ataupun medial. Di sini terjadi hambatan pergerakan sendi dan sangat nyeri kalau ditekan. Bagaimana penata laksanaan? Untuk penata laksanaan, hindari faktor pencetus, misalnya kalau pada pasien dengan karena tennis elbow atau bawah elbow, disarankan untuk istirahat beberapa saat sampai nyerinya hilang. Kalau tidak membaik dengan istirahat, boleh dilakukan injeksi lokal di tempat tennis elbow atau golf elbow tersebut nyerinya timbul. Misalnya terjadi di epicondylus, pasien tersebut kita lakukan injeksi di tenderness point-nya tersebut. Kemudian yang berikutnya bursitis oleh Cranon. Bursitis oleh Cranon ini terjadi bursitis atau peradangan pada bursa di oleh Cranon. Jadi di siku di sini terjadi secara klinis terlihat adanya pembesaran daripada bursa, peradangan pada bursa. Di sini akibat terjadi inflamasi, bisa karena trauma langsung, iritasi berulang, disebabkan oleh misalnya kebiasaan bersandar pada siku, atau sekedar karena penyakit infeksi, bisa juga menyebabkan bursitis ini. Bagaimana pengobatannya? Untuk pengobatan bursitis oleh Cranon ini, kalau terjadi efusi di bursa, kita lakukan aspirasi. Dari aspirasi itu kita bisa lihat kalau steril, kita injeksi dengan steroid, tetapi kalau terjadi septic di sini, terjadi infeksi, kita memberikan antibiotik untuk penata laksanaan secara definitif pada kasus ini. Kemudian berikutnya di tangan. Kalau kita ada keluhan di tangan, yang paling sering kita kenal dengan trigger finger atau jari pelatuk di sini. Trigger finger pada tangan bisa mengenai semua jari. Gejalanya sangat khas, yaitu adanya jari yang terkunci kalau kita gerakkan di sini. Jadi terkunci di sini. Akibat adanya inflamasi pada pembungkus tendon flexor daripada jari tangan. Penyebabnya adalah gerakan-gerakan berulang, yang tersering misalnya yang gerakan ringan, misalnya seperti mencuci, nyetrika, pekerjaan-pekerjaan rumah yang ringan, itu akan menyebabkan keluhan seperti ini. Manifestasi klinisnya sangat jelas, adanya nyeri di telapak tangan dan jari terkunci. Ini adalah merupakan suatu klinis yang sangat khas. Kemudian bagaimana dengan terapi? Terapinya bisa dengan konservatif, kemudian diinjeksi lokal, dipuli daripada flexor daripada tendon, kemudian atau kalau tidak berhasil bisa dilakukan dengan operasi dengan melebarkan saluran daripada tendon tersebut. Kemudian yang berikutnya tenosynovitis decurvans atau decurvans tenosynovitis. Di sini ada peradangan di pergelangan tangan. Jadi ada pergelangan tangan di sini terjadi peradangan di sini sehingga pasien merasa sangat nyeri kalau dipegang atau ditekan di pergelangan tangan ini. Ini gejala yang sangat khas sekali, kemudian terapinya juga dengan mengistirahatkan, NSAID, dan melakukan injeksi lokal di kapsul daripada sendi ini. Ini adalah merupakan suatu keadaan yang diakibatkan oleh gerakan-gerakan yang berulang yang kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome ini ditandai oleh adanya kesemutan di dari ibu jari sampai jari telunjuk dan jari tengah. Ini merupakan gejala yang khas. Hal ini terjadi karena kompresi daripada nervus medianus melalui tunnel carpal osseosa fibrosa di sini. Terowongan ini dibatasi oleh tulang karpal di sini dan bagian volar dibatasi ligamentum carpalia transversal di sini. Penyebabnya karena penebalan ligamen, bisa juga karena adanya nodul pada penyakit RA misalnya, adanya retensi cairan, dan sering terjadi pada ibu hamil di sini. Dan manifestasi klinisnya sangat jelas, adanya parestesi, mati rasa, dan sensasi depan rasa geli di 3 jari, dan ini bukan jalan sangat khas sekali. Untuk tes yang dilakukan dengan palm test yang positif, yaitu nyeri pertama dengan
ekstensi maksimal atau fleksi maksimal pergelangan tangan selama 60 detik. Kemudian tunnel sign yang positif yaitu perkusi pada nervus medianus. Pergelangan tangan akan menimbulkan nyeri yang menjalar ke lengan dan jari 1, 2, dan 3 di sini. Jadi jari ibu jari, jari tunjuk, dan jari tengah ini akan terjadi nyeri kalau diketok di nervus medianus ini. Kemudian tes tonical positif. Tonical positif ini di mana pemasangan tensimeter di lengan atas, kemudian dipertahankan 60 detik, kemudian dilepas akan menimbulkan sensasi ditusuk-tusuk jarum pada pergelangan tangan. Diagnosis ditegakkan dengan positif bila ada gejala klinis dan tes-tes yang positif untuk diagnosis pasti dengan elektromiografi, dan saat ini ada penggunaan USG muskuloskeletal untuk mendiagnosis yang jauh lebih akurat dalam mendiagnosisnya. Kemudian yang berikutnya untuk di tangan yaitu carpometacarpal syndrome. Ini terjadi nyeri di carpometacarpal akibat manipulasi yang berlebihan di sini ya. Kalau kita hati-hati melakukan manipulasi, kita sering kalau tidak sengaja melakukan manipulasi di jari ibu jari ini akan menimbulkan carpometacarpal syndrome. Gejalanya berupa nyeri. Di sini ada gambaran osteoartritis dan nyeri yang menetap. Dan bagaimana terapinya? Terapi dengan menggunakan NSAID. Kalau tidak berhasil, bisa dengan injeksi lokal di tempat nyeri tersebut dengan menggunakan steroid. Kemudian berikutnya panggul. Di panggul, di sini kita kenal dengan bursitis trochanter, di mana terjadi bursitis di trochanter. Di sini etiologi penyakit ini keadaan yang dapat berkontribusi yaitu sering pada OA, panggul, dan skoliosis di sini. Manifestasi klinis nyeri di trochanter mayor, terutama di malam hari, dan nyeri tekan di daerah panggul lateral dapat menjalar ke bawah sampai ke kaki dan lutut. Jadi bertambah bila rotasi internal atau mendapat penekanan bersifat akut atau kronik, dan tes yang digunakan Transdahlberg test yang positif. Kemudian untuk injeksi untuk penata laksanaan boleh dengan menggunakan NSAID. Apabila gagal dilakukan injeksi lokal steroid di intrabursa daripada trochanter ini. Kemudian bursitis iliopsoas di sini. Di sini prevalensinya cukup tinggi juga, di mana manifestasi klinis berupa nyeri pada sendi paha dan anterior paha, nyeri bertambah berat dalam keadaan hiperekstensi pasif daripada panggul. Kemudian untuk diagnosis dengan klinis riwayat trauma, inflamasi artritis dengan fotopolos, di sini bisa kita lihat adanya peradangan di sini. Dan diagnosis pasti bisa menggunakan MRI, maka akan kelihatan terjadinya bursitis iliopsoas di sini karena posisinya yang sangat dalam, sering sulit untuk melakukan injeksi lokal di sini untuk penata laksanaannya. Dan injeksi bisa dilakukan kalau kita menggunakan USG guiding untuk mendapatkan lokasi daripada bursa pada pasien tersebut. Kemudian yang berikutnya bursitis isial di sini. Jadi ini juga tempatnya cukup di dalam. Untuk penata laksanaannya sangat ideal menggunakan injeksi, tapi karena lokasinya sangat dalam, sangat sulit untuk melakukan intervensi kecuali kita menggunakan USG guiding untuk penanganan pasien dengan bursitis isial ini. Yang berikutnya di lutut. Lutut merupakan organ sendi yang paling besar. Di sini sering penyakit-penyakit yang ada di lutut, misalnya pada osteoartritis, dan banyak pasien-pasien dengan keluhan osteoartritis disertai dengan keluhan penyakit non-rematik artikuler. Yang paling banyak yaitu berupa Becker kyst atau kista popliteal di sini. Jadi adanya kiste di dalam di belakang daripada lutut ini kita kenal dengan nama Becker kyst di sini. Bagaimana penyakit ini? Di mana penyakit ini dijumpai adanya penimbunan cairan atau efusi sinovial di antara sendi lutut dan bursa.
penyebabnya akibat timbulan daripada RA, OA, sehingga terjadi overproduksi daripada cairan lutut yang menyebabkan terjadinya kiste yang meradang di sini. Bagaimana manifestasi klinis? Diawali dengan pembengkakan ringan, diikuti dengan ekstensi kiste dan rasa tidak nyaman di lutut ketika fleksi dan ekstensi penuh. Nyeri kadang disertai dengan eritema dan odem pada kaki. Diagnosis cukup dengan klinis, kalau meragukan bisa dengan USG, kalau meragukan juga kalau misalnya agak di dalam dan cairannya sedikit bisa dengan dilakukan dengan MRI sebagai gold standarnya. Penata laksana di sini istirahatkan, kurangi produksi cairan sendi. Kalau tidak ada infeksi bisa dilakukan injeksi steroid untuk mengurangi keradangan sehingga terjadi produksi cairan sendi yang menurun. Kemudian yang sering dikeluhkan oleh pasien dengan keluhan nyeri lutut yaitu pes ansersina bursitis atau bursitis ansersina di sini. Terjadi di medial daripada lutut tersebut. Jadi terjadi peradangan di pes ansersina di sini sehingga pasien tersebut mengeluh nyeri dan diagnosis sangat gampang sekali untuk diagnosis, cukup dengan menekan lokasi atau punto maksimum daripada nyeri di belah luar daripada bursa. Apabila nyeri dan meradang di sini, maka diagnosis bursitis pes ansersina bisa ditegakkan. Untuk penata laksanaan, hasilnya sangat memuaskan dengan injeksi steroid pada intrabursa pada kasus dengan pes ansersina ini. Kemudian yang berikutnya bursitis prepatelar atau prepatelar bursitis. Di sini sering terjadi pada kondisi-kondisi pasien yang sering bertumpu pada lantai. Di sini akan sering terjadi bursitis prepatelar di sini. Manifestasinya berupa bengkak superficial pada tempurung lutut di sini, rasa nyeri waktu berlutut, terasa kaku, bengkak dan kemerahan pada anterior daripada patella. Penata laksanaan cukup dengan melindungi lutut dari trauma, kemudian kalau terjadi efusi, kita lakukan fungsi dan menginjeksi steroid intrabursa kalau seandainya tidak ada infeksi. Kemudian yang berikutnya tendinitis patellar atau jumper knee di sini. Nah, di sini nyeri terjadi akibat adanya peradangan daripada tendon patella di sini. Di sini terjadi akibat sering berlari, melompat, atau menendang yang berulang-ulang akan menyebabkan terjadinya tendinitis pada patella ini. Dan di sini, kalau terjadi kondisi tendinitis patella ini, hati-hati melakukan injeksi lokal pada tempat nyeri karena ini akan sering sekali menyebabkan terjadinya ruptur kalau kita melakukan injeksi di sini karena nyerinya di tendon. Jadi kalau nyeri di tendon, hati-hati untuk melakukan injeksi. Kalau bisa dihindari. Kemudian berikutnya yang terakhir yaitu nyeri di kaki dan pergelangan. Nah, yang pertama tendinitis Achilles di sini. Tendon Achilles merupakan tendon terbesar dalam tubuh dan banyak sekali kalau kita aktif baik di berolahraga atau bekerja, sering berjalan, maka sering terjadi peradangan pada tendon Achilles. Yang kita kenal dengan tendinitis Achilles. Ini akibat trauma yang berulang, aktivitas yang berlebih pada atlet sering terjadi tendinitis Achilles. Ada juga tendinitis Achilles ini karena penyakit spondyloarthropathy, misalnya pada ankylosing spondylitis, sering memberikan gejala tendinitis pada Achilles. Manifestasi klinis berupa pembengkakan, nyeri tekan, nyeri pada dorsofleksi, teraba krepitasi, nyeri pada pergerakan aktif dan pasif pada tendon Achilles. Di sini sangat menderita pasiennya karena dipakai menjalan biasanya sakit. Bagaimana penata laksanaannya? Harus diistirahatkan, pemberian NSAID, dan injeksi steroid di tendon Achilles ini kontraindikasi karena tendon Achilles kalau dilakukan injeksi di sini akan sering memberikan gejala terjadinya ruptur. Jadi kontraindikasi untuk melakukan injeksi steroid di dalam tendon Achilles ini karena sering menyebabkan terjadinya klinis berupa ruptur daripada Achilles.
Kemudian yang berikutnya plantar fasciitis. Plantar fasciitis ini merupakan penyakit yang sangat sering dialami oleh pasien. Gejalanya berupa nyeri di telapak kaki, terutama pada waktu bangun tidur, menapak pagi hari, menginjak pertama akan sangat sakit sekali di telapak kaki. Ini adalah merupakan gejala yang khas, sering terjadi pada usia 40-60 tahun, sering pada perempuan, terjadi akibat trauma yang berulang, kemudian sering berdiri dan berjalan, ini merupakan faktor predisposisi, kemudian makan sepatu yang tidak sesuai, dan untuk pemeriksaan diagnosis bisa dengan pemeriksaan fisik menekan di kalkanius apabila teraba nyeri, maka dikatakan positif, merupakan gejala khas daripada plantar fasciitis. Bagaimana dengan pemeriksaan penunjang? Ronsen tidak memberikan gejala memberikan hasil yang bagus. USG muskuloskeletal akan memberikan gambaran adanya penebalan daripada fascia plantaris ini. Bagaimana dengan penata laksanaan? Mengurangi stres aktivitas fisik merupakan langkah yang pertama, kemudian pemberian NSAID apabila gagal dilakukan dengan injeksi lokal steroid intralesi di sini. Kemudian penyakit itu tadi merupakan penyakit-penyakit lokal, baik itu di bahu, di lengan, di elbow, kemudian di pelvis, kemudian di lutut dan di kaki. Dan yang terakhir, fibromialgia, ini adalah merupakan suatu sindrom nyeri kronik yang ditandai dengan nyeri muskuloskeletal, kekakuan otot, tersebar luas di seluruh tubuh, yang meliputi 4 kuadran tubuh, yaitu sisi kiri, sisi kanan, dan atas, dan sisi bawah daripada pasien. Spektrum gejala fibromialgia sangat luas, dimulai dengan adanya kekakuan otot, nyeri tekan, cepat lelah, nyeri sendi, nyeri kepala, nyeri punggung, sistitis, kemudian tinnitus, vertigo, kesemutan, IBS, gangguan tidur, kecemasan, depresi, dan lain sebagainya. Jadi spektrum gejala fibromialgia sangat luas sekali, dan adanya nyeri merupakan gejala yang khas, dan untuk diagnosis kita harus menyingkirkan penyebab yang lain. Dan ACR tahun 2016 memberikan suatu kriteria diagnosis berupa widespread pain index, di mana terjadi nyeri yang menyeluruh pada 4 dari 5 kuadran tubuh, berupa gejala berupa terjadi minimal 3 bulan, dan diagnosis fibromialgia perlu dieksklusi penyakit lain dengan keluhan yang sama terlebih dahulu. Jadi ditemukan adanya gejala klinis dan terpenuhi kriteria diagnosis dan disertai dengan eksklusi daripada penyakit yang lain. Dan di mana posisi kelima daripada area tubuh ini, yang pertama yaitu left upper region, right upper region, axial region, low lower region, dan right lower region. Ini keempat regio ini dari atas, bawah, kiri, kanan, dan di aksial. Apabila ini positif, nyeri yang timbul ditemukan pada 4 regio ini, maka diagnosis pasien fibromialgia bisa ditegakkan. Bagaimana dengan penata laksanaan fibromialgia? Psikoterapi sangat membantu di sini karena stres dan kecemasan memiliki peran yang sangat penting terjadinya fibromialgia. Dan untuk terapi medikamentosa, golongan NSAID tidak berperan di sini, tetapi obat-obat yang tergolong dalam psikologis obat seperti duloxetine, pregabalin, tramadol, atau obat-obat yang berperan di neuropathic pain, maka perbaikan akan terjadi pada pasien dengan keluhan fibromialgia. Jadi jangan coba-coba memberikan terapi NSAID pada nyeri pada fibromialgia. Atau kalau ada pasien dengan keluhan fibromialgia, diberikan NSAID tidak membaik, curigailah itu sebagai suatu fibromialgia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk rematik non-artikuler.
Terima kasih atas perhatiannya.